Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, adapun tujuan pembuatan video ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Yudi Pratama. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui apa saja sih aliran-aliran yang ada dalam pendidikan. Sebelum memasuki materi pembelajaran, apakah teman-teman tahu apa sih yang dimaksud dengan aliran pendidikan dan apa aja yang termasuk dalam aliran pendidikan tersebut? Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Nah, jika kita membahas tentang aliran pendidikan, maka aliran-aliran pendidikan inilah yang akan memberikan warna terhadap prosesi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Guru akan memberikan treatment tertentu berdasarkan aliran yang dianutnya, sehingga akan menghasilkan suatu output pendidikan yang mengarah kepada bagaimana ketersampaian tujuan pendidikan dengan maksimal. Nah, kita lanjut kepada definisi aliran pendidikan. Di sini ada dua definisi daripada aliran pendidikan. Yang pertama, aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan. Jadi, di sini jika kita telaah definisi pertama mengenai aliran pendidikan, di sini adalah sebuah pemikiran yang memang berdampak kepada pembaharuan, adanya suatu inisiasi pembaharuan dalam bidang pendidikan. Bagaimana guru nantinya akan memberikan treatment atau memberikan metode, strategi, dan lain sebagainya di dalam prosesi pembelajaran yang didasarkan kepada aliran pendidikan yang memang dianutnya. Nah, yang kedua yaitu aliran pendidikan adalah suatu teori atau paham yang diikuti oleh pengguna aliran atau pemahaman ini dalam penerapan di dunia pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih, aliran-aliran pendidikan ini telah dimulai sejak awal hidup manusia. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan sudah mulai sejak zaman Yunani kuno, berkembang pesat di daerah Eropa dan Amerika. Penyebaran itu menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan ini pada umumnya menjadi acuan dalam penerapan kebijakan di bidang pendidikan di berbagai negara. Kita masuk ke aliran yang pertama, yaitu aliran pendidikan nativisme. Aliran nativisme ini dipelopori oleh seorang yang merupakan filosof dari bangsa Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Arthur berpendapat bahwa mendidik merupakan membiasakan seseorang menumbuhkan dan membesarkan serta mengembangkan potensi-potensi yang dibawa anak sejak lahir. Aliran nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, dianggap kurang berpengaruh terhadap proses perkembangan anak. Hasil perkembangan anak ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa jika anak mempunyai pembawaan yang jahat, maka akan menjadi jahat. Sebaliknya, jika anak tersebut pembawaannya baik, maka akan menjadi baik pula. Pembawaan baik dan buruk ini tidak bisa diubah oleh kekuatan dari luar. Yang kedua adalah aliran pendidikan naturalisme. Nah, aliran naturalisme ini dipelopori oleh seorang filosof Prancis bernama Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia ialah baik pada waktu datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam, yang artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Nah, aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan bagi aliran ini. Menurut aliran ini, menyerahkan anak didik ke alam bisa membuat pembawaan anak yang baik tersebut tidak rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Aliran yang ketiga adalah aliran pendidikan empirisme. Aliran empirisme dipelopori seorang filosof Inggris bernama John Locke pada tahun 1704 sampai 1932.
John Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong, diibaratkan seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa, yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu sendiri. Aliran ini mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Menurut pandangan empirisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman yang tentunya pengalaman ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Aliran ini dianggap sebelah mata karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Yang keempat yaitu aliran pendidikan klasik. Nah, aliran klasik ini adalah salah satu aliran yang penting dalam dunia pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan. Aliran ini dipelopori oleh sejumlah tokoh terkemuka. Salah satunya adalah Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi adalah seorang pendidik dari Swiss yang mengembangkan pendekatan pendidikan berbasis aliran klasik. Dia percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan seluruh aspek individu, termasuk fisik, intelektual, moral, dan sosial. Pestalozzi mempromosikan pendekatan praktis dan keterlibatan langsung dalam proses belajar. Pendekatan Pestalozzi menekankan beberapa prinsip utama, seperti pendidikan sebagai pengembangan alami, yaitu Pestalozzi percaya bahwa pendidikan harus memahami perkembangan alami anak, menghormati potensi individual mereka, dan memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung. Yang kedua, metode pengajaran berbasis pengamatan. Pendekatan Pestalozzi menggunakan pengamatan dan percobaan sebagai cara untuk mengajarnya. Dia berpendapat bahwa siswa harus secara aktif terlibat dalam memahami konsep-konsep abstrak melalui pengalaman nyata. Yang ketiga yaitu peran guru. Guru dalam aliran pendidikan klasik seperti yang diadvokasi oleh Pestalozzi adalah fasilitator yang membantu siswa memahami dunia melalui pengalaman dan pengamatan. Mereka harus memahami siswa secara individu dan menyesuaikan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu kurikulum holistik. Nah, kurikulum holistik dalam pendekatan Pestalozzi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keterampilan praktis, moralitas, dan pengetahuan intelektual. Ini bertujuan untuk menciptakan individu yang seimbang dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu aliran pendidikan konvergensi. Aliran konvergensi ini dipelopori oleh seorang ahli ilmu bangsa dan psikolog dari Jerman bernama William Louwstem. William Sturm berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran sebelumnya. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga ada faktor lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Hingga sampai saat ini, aliran ini yang cocok dipakai di Indonesia. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang berbagai macam aliran pendidikan. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih memahami dan mengetahui apa itu aliran pendidikan dan apa saja aliran-aliran pendidikan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.